Assalamualaikum, baiklah teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana sih caranya mengatasi kelinci yang tidak mencabuti bulunya ketika melahirkan. Teman-teman bisa lihat di video ini ada 3 anakan kelinci yang baru dilahirkan oleh indukannya, di mana indukannya ini tidak membuat sarang dan tidak juga mencabuti bulunya. Teman-teman, biasanya indukan yang tidak mencabuti bulu dan tidak membuat sarang tidak mau menyusui anakannya. Jadi di sini kita akan melakukan cara natural supaya indukan mau menyusui anaknya. Yang pertama, teman-teman harus menyediakan daun pisang yang telah dikeringkan seperti dalam video ini. Lalu kemudian teman-teman memasukkannya ke dalam box anak kelinci yang tadi tidak dicabuti bulu oleh induknya. Jadi teman-teman pindahkan dan teman-teman harus memasukkannya secara hati-hati ke dalam box. Setelah teman-teman memasukinya ke dalam box, teman-teman harus merapikan daun pisang kering tersebut. Lalu teman-teman harus mengambil anakan kelinci tadi yang kita letakkan dalam box, kita pindahkan ke atas daun yang telah dikeringkan. Jadi kita letakkan di atasnya. Ini berfungsi supaya anakan kelinci tetap hangat dan tetap kering tempat box tersebut. Ketiga, yaitu mencabuti bulu indukan. Jadi karena indukan di sini tidak mencabuti bulunya ketika melahirkan, maka kita harus merangsang sendiri supaya air susu dari sang indukan bisa lancar. Jadi di sini fungsi kita mencabut adalah mengembalikan naluri seorang ibu pada kelinci. Karena kalau kelinci tidak mencabuti bulunya, maka naluri ibu ataupun naluri yang ada di dalam indukan kelinci tidak akan muncul sehingga dia tidak akan menyusui anaknya. Ini adalah cara mencabuti bulu pada indukan kelinci. Jadi teman-teman harus hati-hati dan secara pelan-pelan untuk mencabuti bulunya. Fungsi kita mencabuti bulu kelinci adalah yang pertama, supaya anakan tidak susah mencari puting indukan. Biasanya kelinci yang tidak mencabuti bulunya tentu putingnya tertutupi oleh bulu tersebut. Yang kedua, fungsinya untuk merangsang indukan supaya muncul naluri keibuannya. Biasanya kelinci merasa bahwa dia mempunyai anak ketika dia telah mencabuti bulunya. Yang ketiga, supaya air ASI akan terangsang untuk memproduksi lebih banyak, karena fungsi dari mencabuti bulu ini adalah merangsang air ASI yang tersimpan di dalam indukan kelinci. Jadi teman-teman, setelah teman-teman mencabuti bulu kelinci ini, teman-teman harus mengelus-elus kelinci teman-teman. Sebenarnya ini kita juga tidak tega untuk melakukannya, akan tetapi bagaimana lagi jika kita tidak mencabuti bulu kelinci ini, maka dipastikan indukan tidak akan mau menyusui anaknya. Dan lama-kelamaan anakan kelinci hanya bertahan 1-2 hari saja. Jadi ini adalah cara natural yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini tidak terlalu sakit bagi indukan karena indukan yang baru melahirkan memiliki bulu yang rentan mudah rontok. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apakah ini menyakitkan bagi indukan atau tidak, karena bulu-bulunya tidak terlalu sulit untuk kita cabut karena kelinci yang baru siap melahirkan memiliki bulu yang rentan rontok, jadi tidak masalah jika kita mencabutinya di sekitar area puting. Jadi teman-teman hanya perlu mencabutinya sekitar area puting. Ini adalah bulu kelinci yang telah kita cabuti, lalu kita masukkan ke dalam box anakan tadi. Lalu kita susun dengan rapi supaya anakan merasa hangat ditambah dengan bulu kelinci tersebut. Lalu teman-teman bisa merapikannya, lalu teman-teman bisa menaruh kelinci di atas bulu tersebut. Teman-teman susun dengan rapi. Jadi proses pencabutan bulu telah selesai dan anakan pun telah nyaman di dalam box karena ada bulu dan daun pisang yang dikeringkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya setelah kita mencabuti bulu indukan, teman-teman jangan lupa ya untuk mengelus-elus kelincinya supaya kelincinya tidak stres. Selanjutnya kita harus memancing supaya indukan merasa atau mempunyai naluri seorang ibu. Jadi teman-teman meletakkan anakannya untuk menyusui di keputingnya.
Jadi ini berfungsi untuk merangsang indukan dan ASI indukan. Jadi indukan akan merasa bahwa ia mempunyai anak. Jadi ini sangat perlu ya, teman-teman. Setelah teman-teman merangsang indukan, teman-teman meletakkan kembali anakan tadi. Kita susun ke dalam box. Setelah itu, teman-teman bisa mengembalikan box tadi ke dalam kandangnya. Teman-teman masukkan. Jadi kelinci akan melihat-lihat box yang ada di dalamnya dan melihat bahwa ada anakan di situ. Itu akan membantu kelinci bahwa ia memiliki anak. Jadi teman-teman membiarkan saja, lalu besok kita akan mencek kembali. Biasanya dalam keadaan besok indukan telah mau untuk menyusui kelinci atau anakannya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti video di atas. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Makasih, Kak Bea.